Bayangkan seorang kurir sederhana yang tampak biasa saja, datang dengan motor tuanya dan seragam lusuh untuk berkencan, dengan seorang wanita cantik yang memikat hatinya. Tak ada yang tahu bahwa sebenarnya ia hanyalah sedang menyamar, karena di balik penampilan sederhana itu, ia adalah seorang CEO muda sekaligus miliarder yang memilih turun ke jalan untuk merasakan kehidupan biasa. Dengan hati tulus ia berharap wanita itu bisa menerimanya apa adanya. Namun ternyata pesona sang wanita hanya tertuju pada harta, menilai dirinya dari uang yang ia keluarkan, bukan dari cinta yang ia berikan. Dan inilah kisahnya. Di sebuah kota yang penuh hiruk-pikuk, hidup seorang pria muda yang sederhana di mata orang-orang. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai kurir pengantar paket dengan motor tuanya yang sudah penuh goresan. Seragam kerjanya yang lusuh membuatnya sering dipandang sebelah mata. Namun tak ada yang tahu, di balik helm dan jaket kusam itu, ia adalah sosok yang jauh berbeda. Dialah presiden muda dari sebuah perusahaan besar yang sengaja turun ke jalan untuk merasakan kehidupan rakyat biasa, menyembunyikan identitas aslinya agar ia bisa mengerti bagaimana kerasnya dunia nyata tanpa privilege. Di tengah kesibukannya, ia menjalin hubungan dengan seorang gadis cantik yang ditemuinya secara kebetulan ketika mengantarkan paket ke sebuah toko kecil. Gadis itu ramah, hangat, dan tampak sederhana di awal pertemuan, hingga membuatnya percaya bahwa mungkin ia adalah sosok yang bisa menerima dirinya tanpa melihat harta atau jabatan. Setelah beberapa kali bertemu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dekat. Gadis itu selalu tersenyum manis setiap kali pria itu datang, dan tanpa sadar, hatinya pun luluh. Suatu hari, dengan penuh keberanian, pria itu mengajak sang gadis pergi berkencana ke sebuah kafe kecil yang sering ia datangi untuk sekadar minum kopi murah setelah bekerja. Di kafe itu, mereka duduk berhadapan sambil berbincang tentang kehidupan. Pria itu menceritakan betapa sulitnya ia mengatur keuangan karena gaji kurir tidak seberapa. Sementara gadis itu mendengarkan dengan tatapan yang lama-lama mulai berubah. Ketika pelayan datang membawa menu, gadis itu tampak gelisah. Ia meminta memesan makanan yang harganya cukup mahal, dan pria itu sempat terdiam melihat daftar harga yang hampir menghabiskan setengah gajinya. Namun dengan senyuman, ia tetap mengangguk dan berkata bahwa ia akan menanggungnya. Gadis itu mulai bertanya tentang pekerjaannya, tentang masa depannya, dan apakah ia punya tabungan atau rencana besar dalam hidup. Pria itu menjawab jujur bahwa ia hanya seorang kurir dengan penghasilan terbatas, tapi ia berusaha keras menabung sedikit demi sedikit dan percaya suatu hari akan sukses. Mendengar itu, gadis itu tertawa kecil. Awalnya terdengar manis, namun kemudian berubah menjadi tawa sinis yang menusuk. "Jadi kau hanya seorang kurir? Lalu bagaimana kau bisa membahagiakan seorang wanita seperti itu? Aku butuh pria yang bisa memberiku kenyamanan, bukan sekedar janji kosong," katanya dengan nada menghina. Pria itu terdiam. Hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka gadis yang selama ini ia anggap tulus ternyata menilai cinta dari isi dompet. Namun ia tetap berusaha sabar, menatap gadis itu dengan mata yang berkaca-kaca. Gadis itu melanjutkan, "Aku sudah membuang waktuku denganmu. Kau bahkan tidak bisa membelikanku tas bermerek, apalagi membawaku ke restoran mewah. Aku kira kau pria yang punya masa depan. Malu aku kalau teman-temanku tahu aku jalan denganmu." Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dada pria itu. Pelayan kafe yang mendengar percakapan mereka hanya bisa menunduk, merasa kasihan. Beberapa pengunjung bahkan ikut melirik, sebagian dengan iba, sebagian lagi ikut meremehkan. Pria itu mencoba menahan diri, membayar tagihan makanan dengan uang yang ia kumpulkan, lalu bangkit berdiri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau begitu, mungkin kita memang tidak sejalan. Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Gadis itu mendengus, mengangkat alis dengan penuh kesombongan, lalu pergi meninggalkan kafe dengan langkah angkuh. Pria itu hanya tersenyum pahit, lalu meninggalkan tempat itu dengan motornya yang berisik. Namun tak ada yang tahu, dalam beberapa jam kemudian, wajah pria itu berubah. Ia melepas seragam lusuhnya, membersihkan diri, lalu mengenakan setelan jas elegan berwarna hitam. Dengan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, dari kaca spion mobil mewahnya ia menatap dirinya sendiri. Malam itu, ia melangkah ke ruang rapat di sebuah gedung tinggi, di mana semua direksi berdiri menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat malam, Presiden."
Ia hanya mengangguk singkat, duduk di kursi utamanya, lalu memulai pembicaraan bisnis yang serius. Semua orang mendengarkan dengan perhatian, karena setiap keputusannya bisa menentukan arah masa depan perusahaan. Sementara itu, gadis yang tadi menghina dirinya sedang asyik nongkrong bersama teman-temannya di sebuah lounge mewah. Ia membanggakan diri bahwa ia sudah meninggalkan pria miskin yang tak punya masa depan. "Aku tidak mau buang waktu dengan kurir. Aku butuh pria mapan, bukan pecundang," katanya dengan sombong. Teman-temannya hanya tertawa kecil. Ada yang mengandung setuju, ada juga yang merasa risih dengan sikapnya. Namun takdir mempertemukan mereka kembali. Beberapa hari kemudian, perusahaan tempat gadis itu melamar kerja sedang mengadakan perekrutan besar-besaran. Ia datang dengan penuh percaya diri, berdandan cantik, dan yakin akan diterima karena ia memiliki relasi. Namun betapa terkejutnya ketika masuk ke ruang wawancara, ia melihat pria yang pernah ia hina duduk di kursi utama pewawancara mengenakan jas elegan dengan tatapan tenang. Gadis itu terdiam, wajahnya pucat pasi. "Silakan duduk," ucapnya datar, seolah tidak mengenalnya. Gadis itu mencoba tersenyum, meski gugup. Wawancara berlangsung, dan setiap jawaban gadis itu terdengar ragu. Dalam hati ia menyesali ucapannya di kafe beberapa hari lalu. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, namun suasana begitu menekan. Setelah wawancara berakhir, pria itu menatapnya sejenak lalu berkata, "Terima kasih sudah datang. Kami akan menghubungi Anda jika lolos." Nada suaranya dingin, berbeda jauh dari kelembutan yang dulu ia tunjukkan. Gadis itu keluar dengan langkah gontai, air matanya hampir jatuh. Malam harinya ia tidak bisa tidur, teringat wajah pria itu yang dulu ia hina. Kini ia sadar, dialah pria yang sebenarnya perfect, bukan hanya karena kekayaan dan jabatannya, tetapi karena kesabaran dan kerendahan hati yang dimilikinya. Sayangnya, semua sudah terlambat. Pria itu kini menutup hatinya untuknya. Namun kisah mereka tidak berhenti di situ. Gadis itu berusaha mendekati kembali, datang ke kafe tempat mereka dulu kencan, berharap bisa bertemu. Ia bahkan memberanikan diri datang ke kantor besar itu hanya untuk meminta maaf. Suatu kali, ia berhasil menghentikan pria itu di lobi gedung. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Maafkan aku salah menilaimu. Aku buta karena keserakahanku. Aku tahu aku tidak pantas lagi, tapi izinkan aku mengatakan bahwa aku menyesal." Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah dendam kepadamu. Justru aku berterima kasih, karena kamu telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku hanya ingin pasangan yang bisa mencintaiku apa adanya, bukan karena apa yang aku miliki. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu." Kata-kata itu menghantam hati gadis itu lebih keras dari apapun. Ia menangis di depan lobi gedung, sementara pria itu berjalan pergi dengan tenang. Dalam mobilnya, pria itu memandang keluar jendela, mengenang semua yang terjadi. Ada rasa sakit, tapi juga ada pembelajaran. Ia sadar, cinta sejati tidak akan pernah mengukur kebahagiaan dari harta. Ia bersyukur sudah mengetahui kebenaran sebelum terlambat. Sementara gadis itu menatap sosok mobil yang melaju menjauh dengan hati penuh penyesalan. Ia tahu, kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Dan tamat.